Bapak-bapak, saudara-saudara yang terkasih, namun ia ditunduk kepada rasul-rasul lain, terutama kepada Petrus. Jadi walaupun Paulus itu, dia sering berdebat dengan Petrus, tapi dia tetap punya kaul ketaatan, tunduk kepada Petrus. Jadi ada yang disebut dengan kaul ketaatan, kaul kemurnian, dan kaul kesederhanaan. Ya. Jadi dia taat, walaupun dia berdebat. Ya. Itu harus dimiliki oleh seorang pengikut Kristus yang sejati. Sesudah 14 tahun ia pulang ke Yerusalem untuk mendengar apakah ia dalam pemberitaan Injil kepada orang-orang kafir tidak berjalan sia-sia. Ia bukan pergi kepada mereka berdasarkan pribadi atas nama mereka, akan tetapi karena mereka rupanya berarti sedikit. Mereka pun tidak memberikan perintah istimewa kepadanya, melainkan mengakui rahmat Allah yang diberikan kepadanya. Maka kalau orang bertanya mengapa surat Rasul Paulus itu mendominasi perjanjian baru, itu adalah perintah Yesus melalui Rasul Paulus. Bahkan sampai ada yang menghujatnya sebagai yang membuat Kristen itu Rasul Paulus, katanya. Paulus yang merubah ajaran Kristus itu Paulus, katanya. Ya. Dia sampai dipitnah seperti itu. Sampai sekarang itu diajarkan. Ya. Jadi yang membuat agama Kristen itu bukan Kristus. Kristus itu, Yesus itu agamanya Yahudi. Jadi yang membuat agama Kristen itu adalah Paulus. Karena di kota Antiokhia. Sehingga terjadi fitnah seperti itu. Tetapi ya namanya Paulus, dia selalu mengatakan, ya, aku dulu ya adalah ya sesuatu yang laknat, tetapi sekarang aku adalah sesuatu yang mulia karena Kristus. Ya kan? Bagi orang mungkin sial menjadi pengikut Kristus, tapi bagiku adalah berkat. Hidup atau mati, aku adalah milik Kristus. Nah, itu dia. Jadi Paulus sebagai pribadi manusia adalah lebih besar dari rasul-rasul lain juga daripada Petrus. Biarpun Petrus menjadi dasar, Paulus menjadi pokok perkembangan yang besar dari gereja purba. Dia memang taat kepada Petrus, tetapi dia lebih besar. Mengapa? Karena dia, Paulus ini, adalah orang yang dipilih Allah, atau dipilih Yesus pada saat Allah, ya kan, dalam rupa kemuliaan dan kebangkitan. Paulus menjadi pokok perkembangan yang besar dari gereja purba. Ia sendiri, ya, melepaskan umat Kristen dari ikatan adat Yahudi. Jadi, melepaskan ikatan dari adat orang Yahudi. Jadi banyak adat-adat itu. Kalau kita tahu itu, adat Yahudi itu ada 623 ya kalau tidak salah ya. Yang tidak boleh dilakukan. Contohnya kalau misalnya motong domba itu, kalau tidak sekali mati dianggap sudah jadi, ya, sudah menjadi bangkai. Jadi misalnya motong ayam ya, ayam itu tidak mati sekali, itu sudah jadi bangkai dan harus diserahkan kepada orang yang beragama lain untuk memakannya. Jadi mungkin banyak yang mengatakan enak menjadi Yahudi. Tidak. Itu ada adat-adat atau pantangannya. Sampai ada orang Dayak pun pantang ini, ya kan. Kalau ada ini pantang ke gereja, bagaimana tidak ke gereja? Kalau sudah menjadi pengikut Kristus ya tidak boleh berpantang lagi. Hari Minggu harus ke gereja. Ya. Tetapi menghargai tradisi itu adalah bagian dari, ya, mencintai budaya, karena budaya itu diciptakan oleh Tuhan Allah. Tapi budaya yang cinta kasih, ya kan? Budaya menghormati, menghargai orang tua, ya. Mengikuti tradisi-tradisi, misalnya tradisi perkawinan. Kalau tradisi perkawinan Dayak itu kan bagus. Tidak boleh berhubungan badan dulu sebelum selesai kawin adat. Bapak mama saya seperti itu. Bukan kena adat kawin, itu kena hukum adat namanya. Udah bunyak buus dulu atau tidur bareng baru dihukum adat. Nah itu namanya kawin kena sanksi adat, bukan kawin adat. Banyak di antara kita tidak bisa membedakan kawin adat dengan kawin kena sanksi adat. Jadi kalau kata kakek saya dulu itu, kawin itu yang paling mulia itu adalah kawin Tuhan katanya. Kawin Tuhan. Kawin gereja maksudnya.
Ini banyak kawin lalu kawin tak beradat atau kawin itulah, ya. Jadi kalau orang Dayak kawin tak beradat itu akan diomongkan seumur umur. Ya, kawin tak beradat itu artinya kawin yang tidak menggunakan tradisi. Ya, dulu itu kan pakai petune, nanya dulu sebelum ditolak. Ngomong-ngomong ini anak gadisnya udah besar, itu pakai petune lo tanya. Kira-kira bisa enggak dilamar? Oh, tak bisa, dia dah punya cowok. Ah, udah selesai. Nah, itu ya. Misalnya dulu bapak saya melamar mama saya itu kan, jadi dia pakai petune dulu, nanya. Lalu kakek saya kasih gambaran, nih orang ini pendidikannya tinggi, nanti masa depan kamu cerah. Ah, jadi orang tua. Kalau sekarang main tancap ya dulu. Boncet perut baru datang. Ah, beribut. Ah, udah ngasah mandau. Berdebu sekampung kelahi. Ya kan? Nah, itu bahasanya. Jadi bapak-bapak, saudara-saudara yang terkasih, ada tradisi-tradisi yang sangat baik. Maka misalnya di Kapuas Hulu itu diadakan tradisi yang bagus. Ya, orang kena sanksi adat kalau boncet dulu kan. Apa namanya tuh bahasanya tuh? Ya, ada bahasanya. Ngampang apa? Ya. Jadi sekarang tradisi-tradisi itu yang baik itu dipelihara. Ah, begitu juga ada tradisi ngayau, itu kan tidak baik menurut iman karena membunuh. Ya. Jadi setelah Kristen masuk, tradisi itu dihilangkan. Tetapi ada tradisi lain, nyabang misalnya. Ya, nyabang itu dilihat bukan sebagai sesuatu yang salah, tetapi adalah ya, melestarikan yang namanya ya, budaya setempat karena itu tidak lagi ada ritual pembunuhannya. Itu semacam ya, upacara sakral yang dilakukan oleh masyarakat setempat untuk menghormati tengkorak yang menjadi pelindung kampung. Ya. Tetapi kalau bagi yang salah pemahaman lalu mengatakan itu sesuatu berhala. Jadi harus dilihat dulu, sesuatu itu berhala itu sebenarnya orang tidak melakukan apa-apa pun bisa menjadi berhala. Contohnya kalau orang tak ke gereja hari Minggu, dia kegiatannya ngopi itu bisa jadi berhala bagi dia. Atau misalnya di Eropa bergeser misalnya, hari Minggu bukan ke gereja, main sepak bola dia. Kita lihat Natal, lalu main sepak bola, dia tidak ke gereja. Ya kan? Jadi sesuatu yang terlalu ya kan dipanatismekan itu bisa menjadi berhala. Main HP 10 jam atau nonton YouTube. Tetapi datang ke gereja enggak. Nah itu. Ya. Jadi berhala itu bukan hanya masalah orang ritual-ritual adat itu lalu menyembah ini, memberi makan setan, ya kan? Kita ingat filosofi orang Dayak itu bagus. Adat lebih tuan marah, adat kurang hantu yang marah. Jadi kalau kita memutuskan adat itu tidak boleh, tidak adil Kak Talino. Adil Kak Talino itu berarti kita itu ya harus berkonsep kemanusiaan dan keadilan. Bacuramin Kak Saruga berarti kita segala tingkah laku itu harus ya kan melihat Allah Saruga kan. Bahasa ingat Kak Jubata karena hidup kita itu dari Tuhan. Ya Bapak-bapak, saudara-saudara yang terkasih, itulah ya. Makanya Paulus itu ya mematahkan atau melepaskan umat Kristen dari ikatan adat Yahudi. Karena dia, maka umat Kristen mengerti bahwa gereja merupakan suatu umat yang baru sama sekali. Betul, bangsa Allah. Israel, akan tetapi Israel yang baru, Israel dalam keadaan rohani. Bahwa hanya Yesus adalah dasar umat gereja dalam satu iman, satu permandian, satu Allah dan satu Tuhan. Sebab itu Paulus di muka umum mengadakan protes terhadap Petrus karena mengingat orang Kristen Yahudi. Ya. Mengasingkan diri dari orang Kristen kafir. Biarpun Petrus wadas gereja, perbuatannya tidak bijaksana dan dikecam dengan hebat oleh Paulus. Lalu Petrus turut, contoh pengertian tajam pada Paulus dan kerendahan hati Petrus. Jadi Paulus itu sangat tegas. Tetapi Petrus itu rendah hati. Dia akhirnya menerima ya kan kritikan dari Paulus.
Paulus adalah seorang yang betul-betul berubah haluan, bertobat menuju Kristus. Segala pikirannya ditujukannya kepada Kristus, ditaklukkannya kepada kekuatan Kristus disalib. 2 Korintus 10 ayat 5. Dengan Kristus ia disalibkan terhadap dunia. Dalam keadaan daging ini ia mati dan dalam sakratul maut untuk hidup bagi Kristus. Paulus belum pernah melihat Yesus dalam keadaan daging. Ingat, Paulus tidak pernah melihat Yesus dalam keadaan daging, tetapi berupa kemuliaan Yesus. Belum pernah mendengar pengajaran Yesus dalam perumpamaan-perumpamaan seperti rasul-rasul lain. Ia mengalami Yesus dalam batinnya. Ia melukiskan kepada kita Kristus dalam keadaan yang mulia, yang mengatasi langit dan bumi, yang memenuhi alam semesta, yang hidup dalam tiap-tiap kita. Lebih lagi Kristus yang hidup dalam seluruh umat. Kita semua bersama-sama dengan seluruh alam semesta. Kita masing-masing oleh iman dan permandian hidup dan berada di dalam Kristus. Paulus mati sebagai martir di Roma seperti Petrus, dan diakui sebagai rasul Roma seperti Petrus. Jadi dia mati itu dipenggal kepalanya, lalu darahnya itu curahkan di Roma ya. Sebagai manusia ia jauh lebih besar dari Petrus, namun yang dipanggil menjadi orang wadas ialah Petrus. Jadi kalau mengetahui kepintaran, Paulus itu pintar dan cerdas ya. Dan dia dididik oleh Gamaliel, mazhab yang paling keras dalam tradisi Yahudi. Dia dari suku Benyamin. Nah, itu diingat. Ya. Aku tetap bersertamu sampai kesudahan zaman. Matius 28 ayat 20. Nah, pernyataan Rasul Yesus ini mengungkapkan bahwa rasul-rasul menyerahkan kekuasaannya atas umat gereja kepada orang-orang lain di tiap-tiap kota. Paulus dan Barnabas menumpangkan tangan dan mengangkat ketua-ketua. Kisah para Rasul bab 14 ayat 23. Sabda Paulus kepada ketua-ketua Efesus dan Milete, jagalah dirimu sendiri dan seluruh kawan, kamu yang diangkat oleh Roh Kudus menjadi pengurusnya atau uskupnya untuk memimpin gereja Allah. Kisah para Rasul bab 20 ayat 28. Pada penghabisan zaman rasul-rasul, satu orang menjadi pemimpin, namun di tiap-tiap umat diangkat oleh rasul-rasul. Bukan untuk berjalan keliling, melainkan untuk tetap menjadi pemimpin di tempat, seperti Timotius dan Titus. Paulus menulis surat kepada mereka supaya mereka memimpin umat dengan baik. Sesudah Paulus tak akan ada lagi. Timotius ditumpangi tangan oleh tua-tua gereja bersama-sama dengan Paulus, dan dengan demikian diberikan kepadanya rahmat untuk memimpin umat. Timotius harus memperhatikan tua-tua dan imam-imam, diakon, dan presbiteri, supaya mereka berusaha untuk mengajar dan berkhotbah, dan supaya umat menanggung penghidupan mereka. Sebab seorang yang bekerja pantas diberi upahnya. Kalau mereka bersalah, dia harus ditindak dengan tidak memandang muka, dan jangan ditumpangi tangan dengan terburu-buru. Kepada Titus dipesan oleh Paulus supaya di Kreta akan diselesaikannya apa yang masih terbengkalai, dan untuk mengangkat pemimpin-pemimpin dalam tiap-tiap kota. Titus 1 ayat 5. Nah, itu adalah tradisi purba gereja ya, bagaimana waktu itu ya privilege atau kekuasaan rohani itu dibagi-bagikan habis kepada setiap pemimpin-pemimpin di kota. Bukan untuk kekuasaan, tetapi pada pelayanan-pelayanan. Pemimpin-pemimpin itu bukan sama dengan rasul-rasul, mereka hanya bisa memelihara apa yang dipercayakan kepada mereka. 1 Titus 6 ayat 20. Mula-mula nama pangkat itu belum tetap, akhirnya istilah episkopos, atau uskup menjadi biasa. Hubungan langsung dengan rasul-rasul belum menjadi soal. Ketika terdapat orang yang tak mau mengindahkan jabatan pemimpin, maka umat mulai menyelidiki hubungan dengan rasul-rasul itu. Dalam hubungan dengan rasul-rasul, umat Roma tetap menjadi umat yang pertama. Mula-mula belum menjadi soal, kemudian dalam perselisihan paham, hal itu dipersoalkan. Kan tetapi akhirnya suara-suara yang mengakui primat uskup Roma memang, sehingga konsili Efesus tahun 431 menyebut Petrus tugu dan dasar gereja Katolik. Maka ditetapkan dalam konsili Efesus tahun 431 ya. Jadi Bapak harus tahu sejarah gereja juga, jangan hanya memahami konteks gereja itu dari pemahaman-pemahaman
yang dangkal. Karena banyak di antara kita tuh berdebat, akhirnya debatnya itu justru malah merugikan tentang diri kita. Pewartaan hendak kita laksanakan. Lalu disambungkannya, Petrus hidup terus sampai kepada hari ini, tetap di dalam diri para penyusulnya di tahta keuskupan Roma. Nah, demikianlah materi bimbingan dan katekese kita pada hari ini. Semoga bermakna dan bermanfaat dalam hidup kita.